wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mari silakan masuk. Oke. Loh, ini kan Mbak En. Oke, saya kan dia. Oh iya. Mari silakan duduk. Ya, saya tutup pintunya dulu. Mbak En. Oke. Nah, saya cuci tangan sekalian ya. Iya. Apa kabarnya ini? Alhamdulillah. Ada yang bisa dibantu. Iya Bu. Sebenarnya saya malu Bu datang ke sini mau cerita. Iya, saya kan pengennya menunda kehamilan Bu, karena kan suami saya merantau tentara. Oh iya. Semalam itu pulang. Oh iya. Nah, terus suami minta hubungan. Oh iya. Kondom. Ternyata kondomnya bocor Bu. Iya, saya khawatir kalau hamil. Karena saya ingin menunda hamil saya. Oh gitu. Iya. Oke, baik Mbak En. Nah, ini nanti kita sharing saja ya. Oh iya. Nah, kira-kira Mbak En ada waktu luang hari ini? Ada. Ada ya. Baiklah, kita bisa sharing Iya. bareng-bareng. Nah, ini apa namanya, sebelumnya pernah mendengar tentang kontrasepsi darurat belum Mbak En? Belum pernah ya? Iya. Ya, jadi gini, kontrasepsi darurat itu ya, jadi kontrasepsi yang dapat mencegah kehamilan yang digunakan setelah hubungan seksual dengan pasangan atau alatnya dilalah tadi ya, tadi. Iya. Nah, tapi ini ada beberapa macam gitu. Ada 2 macam seperti mikroginon itu yang 50 mg, kemudian ada yang 30 mg dosisnya. Kalau yang 50 mg misalnya mikroginon, estradiol, kemudian eugison. Nah, kalau yang 30 mg ada mikroginon, nordet dan mikrodiol. Nah, jadi kalau untuk dosis kontrasepsi darurat ya, itu kalau untuk yang 50 mg itu 2 kali 2. Tapi kalau yang 30 mg itu 2 kali 4 kali. Ya, gitu. Nah, kalau untuk ini waktu pemberian kontrasepsi darurat ini ya, ini kan karena dosisnya tinggi ya. Nah, diberikan waktu selama 3 hari berturut-turut minumnya, ini tidak boleh putus dan waktunya juga harus tepat. Nah, pemberian dosis yang kedua itu jaraknya 12 jam dari pemberian dosis yang pertama. Nah, gitu ya Mbak Eni ya. Nah, kemudian kalau untuk efektivitas dari kontrasepsi darurat ini ya, yang sering disingkat dengan kondar, nah, itu efektivitasnya sangat tinggi. Jadi tingkat kegagalannya itu minimal sekali, hanya 3%. Kemudian saya juga menjelaskan tentang cara kerja kontrasepsi ini gitu. Jadi mencegah perkembangan corpus luteum. Nah, jadi corpus luteum ini bisa rusak apabila telah minum kontrasepsi darurat ini. Ini sesuai dengan aturan tadi. Gitu. Nah, manfaatnya ini dapat mencegah kehamilan. Kalau misalnya minum minum pil tidak teratur, kemudian ada kelupaan ya, kemudian menggunakan alat tapi alatnya bocor seperti tadi. Nah, ini dapat sebagai solusinya, gitu ya. Kemudian tapi ada keterbatasan juga kontrasepsi darurat ini ya. Nah, karena ini bisa digunakan dalam jangka 72 jam pasca berhubungan. Nah, jadi kalau 72 jam sama dengan sebelum 3 hari. Iya, betul sekali gitu Mbak Eli. Dan ini juga ada indikasinya ya. Jadi minum pil ini kalau untuk mencegah kehamilan baru bisa minum obat ini atau pil ini. Kemudian apabila terjadi kesalahan dalam pemakaian alat kontrasepsi gitu ya, terus kemudian juga misalnya pada korban perkosaan atau menggunakan Nah, kemudian ini juga ada kontraindikasinya ya. Kontraindikasi pil ini kalau diduga hamil
Nah, kalau diduga hamil tidak diperbolehkan karena sudah hamil ya. Nah, tentu akan menimbulkan ketidakbaikan pada janin gitu. Terus ada lagi pemanasan penyakit. Nah, misalnya penyakit jantung itu juga tidak diperbolehkan minum baik ini itu Mbak Eni. Nah, baik ini meskipun efektivitasnya tinggi tapi tetap ada efek sampingnya. Efek sampingnya kadang bermual, kemudian malah kadang sampai muntah gitu nih. Kemudian nyeri pada payudara, kemudian ada perdarahan bercak nih, itu kemudian gangguan haid, jadi haidnya bisa lebih maju gitu. Nah, ini nanti setelah hari ini nah waktu kontrol apabila kalau sewaktu-waktu merasakan kok tidak nyaman atau ada masalah, nanti bisa langsung datang ke sini. Atau kok sampai hari yang ditentukan kok tidak terjadi haid, nah Mbak ini nanti bisa hubungi saya untuk datang ke sini. Gitu ya Mbak ini. Nah, dari yang saya jelaskan tadi, apakah Mbak ini cukup mengerti? Sampul ya. Coba. Alhamdulillah. Jadi Mbak ini sudah tidak khawatir lagi ya. Iya. Nah ini bisa diulang Mbak ini sekilas. Dari apa yang saya perlukan tadi memang solusinya pakai kontrasepsi darurat. Iya betul. Kontrasepsi darurat nanti saya harus minum sebelum 3 hari setelah saya berhubungan dengan suami saya. Jadi yang untuk dosisnya tinggi yang 50 mg tadi 2 kali 2 tablet nih. Kalau yang dosisnya rendah 30 ml 2 kali 4 tablet. Terus kalau saya sudah minum itu adalah berikutnya nggak terjadi saya med lagi, bulan berikutnya saya kontrol ke sini lagi ya Bu. Harus segera ke sini ya Mbak ini. Kalau ada keluhan lagi saya kontrol ke sini. Jangan sungkan-sungkan ya Mbak ini ya. Pokoknya kalau ada masalah itu langsung ke sini. Itu ya Mbak ini. Saya akan catat ya Mbak ini. Semoga tidak gundah lagi. Mbak ini semoga bermanfaat, semoga bisa lebih tenang. Gitu nih Mbak sih. Hanya pamit gitu. Terima kasih sama-sama. Sehat selalu ya Mbak ini.